A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya kawan-kawan kemudian berkenan kemudian untuk mengikuti kelas saudagar masjid. Ini adalah program dari Masjid Berkah Box, pembinaan untuk teman-teman saudagar pengusaha muslim yang ingin belajar ya, sama-sama kita belajar. Saya juga banyak kekurangan ya, banyak kurang pengetahuan, tapi semoga dengan kita berbagi ini ada manfaat ya untuk kemudian kita sama-sama bisa rasakan. Nah, kawan-kawan sekalian, hari ini kita akan belajar tentang bab niat ya, bab niat. Kita akan ambil kaidah pada filosofi fikih ibadah ya, pada filosofi fikih ibadah. Apa dalam filosofi fikih ibadah bahwa apapun kemudian amal yang kemudian Anda lakukan ya, amal ini bernilai atau enggak, ini innamal a'malu tergantung apa? Niatnya. Tergantung niatnya. Maka kaidahnya begini, kalau Anda tiba-tiba sholat 2 rakaat, Anda lupa berniat, ya Anda lupa berniat, ini sebetulnya sholat apa? Ya, Anda nggak bisa setting niat itu di rakaat 1 atau jelang rakaat, ini nggak bernilai gitu. Jadi kalau Anda mau sholat 2 rakaat, ya di waktu fajar, Anda harus niat ini. Apakah ini niat sunnah? Apakah ini niat untuk sholat subuh? Apakah ini niat apa? Maka harus ada niatnya. Keluar uang. Nah, perhatikan ini ya, keluar uang nih, keluar rupiah. Ini banyak yang nanya sama saya, Ustadz saya udah banyak sodakoh, apakah itu bisa dikatakan zakat? Maka saya tegas menjawab dalam kaidah fikih tidak bisa. Karena Anda niatnya yaitu zakat sodakoh wajib. Maksudnya kalau Anda niatnya infak, sunnah, ya Anda niatnya infak bukan zakat. Apakah kemudian bisa dihitung zakat? Nggak bisa. Ini sama seperti Anda sholat 40 rakaat, niatnya sunnah. Apakah itu sholat subuh? Belum sholat subuh kecuali Anda niat sholat 2 rakaat untuk sholat subuh 2 rakaat gitu loh. Maka sebanyak apapun keluar uang, kalau niatnya infak sunnah, ya itu infak bukan zakat. Kalau zakat dia niatnya sedekah wajib. Ya, kalau zakat itu niatnya apa? Sedekah wajib. Itu niat sedekah wajib, niat zakat itu adalah infak. Itu niat untuk zakat. Ya. Jadi zakat ya udah niat zakat ini wajib. Artinya ngeluarin uang tergantung niat. Bisa jadi infak sunnah, bisa jadi zakat, bisa jadi wakaf. Ya, makanya kalau dalam program di masjid kan akadnya niatnya apa? Ya, niat akad untuk ngeluarin uangnya apa? Nah, termasuk di dalam amal. Ya, dalam kaidah banyak kitab fikih, kalau antum buka banyak kitab fikih itu pasti pertamanya babun niat. Ya, babun niat kenapa? Karena niat ini nanti akan mempengaruhi amal itu seperti apa. Beda niat, beda hasil. Ya, beda niat, beda hasil. Ya. Jadi apa yang Anda niatkan itu jelas beda dengan apa yang Anda nanti hasilkan. Jadi beda niat, beda hasil. Maka kalau misalnya niatnya jernih, hasilnya jernih. Kalau niatnya keruh, hasilnya keruh. Ya, nah, sama kayak bangun masjid, bangun entitas dakwah, apalagi bangun bisnis. Ya, ini yang harus kita bangun niat. Ya, niat seperti apa yang harus kita bangun pondasinya supaya amal kita jadi kuat. Nah, maka dari itu dari kaidah ini kita akan belajar bagaimana sebetulnya kita membangun niat di dalam bisnis itu. Jadi kawan-kawan sekalian, kalau kita membangun bisnis, ya, membangun bisnis ini mudah-mudahan tidak bermaksud mengajari berlebihan, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau kita bicara tentang niat, maka apa yang harus dibangun pertama? Yang harus dibangun pertama adalah bahwa bisnis itu yang pertama adalah jalan penghambaan, dia ibadah. Ini nggak boleh klise ini. Ini nggak boleh klise ya, bahwa bisnis ini adalah ibadah, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Az-Zariyat 56. Ya 51 56.
Maka kita bisnis itu penghambaan. Kenapa penghambaan? Ya, karena Allah meminta kita produktif, Allah meminta kita kemudian yabtaguna fadlan fil ard, ya. Carilah kamu kemudian karunia Allah di muka bumi. Yabtaguna min fadlillah. Jadi carilah kamu karunia Allah. Itu tuntutan hamba. Tuntutan hamba itu produktif, bangun pagi, ngasih manfaat ke orang lain. Jadi niat kita itu pertama harus betul-betul ibadah. Itu nggak boleh klise, nggak boleh klise tuh. Ya deh ibadah, nggak boleh gitu. Jadi betul-betul ya ini penghambaan saya kepada Allah. Maka kalau misalnya sudah niatnya ibadah, jangan tercampur dengan yang haram-haram. Kalau niatnya ibadah, jangan tercampur pada yang sifatnya manipulatif. Kita mesti sabar. Oh ini bisnis manipulatif nih, menggoreng nilai, ya. Value-nya nggak segitu tapi digoreng-goreng segitu. Orang yang beli pasti akan kecewa. Udah sadar manipulatif dari awal, berhenti gitu ya. Ini pasti orang nggak akan repeat, orang pasti akan kecewa. Jadi kalau kita sudah sadar seperti itu, ya berhenti gitu loh. Jangan kemudian kita lanjutkan. Ini satu masalahnya di bab niat. Ini bab niat ibadah. Yang berikutnya kawan-kawan sekalian, di titik bab niat itu, ini adalah tugas kita untuk mengelola kehidupan khalifah. Ayatnya surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa itu khalifah? Mengelola bumi. Ini antum misalnya jadi perusahaan, punya perusahaan pesawat terbang, ya niatnya ngelola bumi. Gimana supaya orang dari satu pulau ke pulau lain bisa kemudian transport tanpa kemudian terhambat. Itu niatnya ngurus. Jadi gini loh, bisnis itu niatnya itu betul-betul memberikan kontribusi pada kehidupan. Nah, hari ini narasi-narasi seperti ini itu malah adanya sama Bang Elon, ya Elon Musk. Saya mau buat mobil listrik supaya kemudian polusi berkurang. Lah ini kok narasi-narasi kebaikan begini nggak keluar dari pengusaha muslim, ya. Saya mau buat produk yang begini supaya bisa bantu kehidupan manusia. Ini kan harusnya lahir dari pengusaha muslim, harusnya lahir dari kita yang sadar betul bahwa kita ini butuh mendorong banyak-banyak kebaikan, ya, bergerak. Nah jadi niatnya ibadah, niatnya menjadi khalifah, mengelola bumi. Ini harus jadi niat. Sampai nanti masuk ke perusahaan tambang pun niatnya seperti itu, mengeksplorasi untuk kebermanfaatan, jangan sampai rusak, gitu kan. Nah, satu lagi setelah turunan dari niat ibadah dan niat khalifah ini, akar niat yang kemudian paling penting di dalam bisnis itu adalah niat contribution. Kenapa niat contribution? Karena Anda lagi buat produk. Ya. Produk itu kan bermanfaat bagi market. Ya. Anda bikin produk yang ditunggu market. Kenapa sih terjadi bisnis? Karena market punya kebutuhan, market punya needs. Market punya problem. Ya dong. Market punya masalah, market punya kebutuhan. Lalu Anda support pakai produk Anda. Oh tenang, saya ada produk untuk menyelesaikan permasalahan Anda. Berarti apa bisnis itu? Contribution loh pada kehidupan. Ini yang jarang dirasakan gitu loh. Jadi gini loh ya, mohon maaf. Profit atau laba itu sebetulnya adalah efek dari kita punya contribution. Produk kita bagus, layanan bagus. Misalnya bangun channel YouTube lah, kan bisnis juga. Konten bagus. Kalau konten bagus, tayangan bagus, manfaat, pasti dia mencetak profit gitu. Karena dia menyelesaikan problem gitu loh. Ya saya bikin kelas saudagar masjid, nih pelan-pelan kita masih bicara yang intangible. Lama-lama kita masuk ke skill bisnis, lama-lama kita masuk ke pendalaman sirah nabawiyah, implementasinya pada bisnis seperti apa. Kalau ini ada manfaatnya, pasti akan berdampak pada Masjid Berkah Box. Pasti akan berdampak pada kehidupan saya secara pribadi, pasti bermanfaat bagi Masjid Berkah Box karena program ini memberi manfaat, pasti memberi manfaat pada tim produksi, tim kameramen,
Ya, ini alamiah saja. Kalau kita bekerja, berproduktif gitu ya, memberikan manfaat kepada sesama, pasti, nah ini pasti ada giving, ada feedback buat kita, ada value buat kita. Ini konsepnya ini niat. Ya. Jadi di titik ini niat 3 ya, ibadah, khalifah, contribution. Ya. Ibadah, khalifah, contribution ini harus jadi niat yang kita pancang di dalam batin kita. Nah, kenapa kemudian kawan-kawan ini jadi sangat penting? Begini. Karena niat itu memenuhi hati, niat itu mengisi ruang jiwa. Ya, karena niat itu dia mengisi ruang jiwa. Karena niat mengisi ruang jiwa, dia akan mempengaruhi cara Anda berpikir. Ini rahasianya. Orang yang berpikir contribution, maka dia akan berpikir fokus to market. Dia akan berpikir pada market. Ya, dia akan berpikir pada market. Apa yang harus saya kontribusikan? Maka dia akan siapin produk yang bagus. Benar kan? Maka dia akan siapin produk yang bagus. Nih, pelan-pelan saya ajarin ya. Jadi kalau niatnya contribution, dia akan fokus. Saya mau contribution sama market. Dia akan mikir, nih market butuh apa? Market ini harus apa? Karena itu lahir dari cinta. Nah, kenapa sekarang banyak nggak nyambung, banyak produk nggak diterima sama market? Karena cintanya belum keluar, niat contributionnya belum keluar. Jadi lahir produk yang kuat kepada pasar itu belum keluar, gitu loh. Nah, sekarang begini. Sekarang kita balik ya. Kalau Anda jadi pengusaha, ngomong sama market nanya, pasar nanya, Mas Randy Anda mau apa? Oh saya mau jadi penjual makanan restoran nomor 1 di Indonesia. Bagi market itu nggak ada urusan, Anda mau nomor 1, nomor 2, nggak ada urusan sama market. Tapi coba gini, Mas Randy apa visi Anda? Saya mau buat restoran yang makanannya halal, sehat, dan lezat bagi Anda. Halal, sehat, lezat. Itu kepentingan market, gitu loh. Maka niat contribution itu akan lebih nyambung sama market. Bahasanya klop. Bahasa kita engage. Orang Pak itu nggak suka sebetulnya diperah jadi sumber keuntungan, bener nggak? Ayo beli dong, aneh mau kaya nih, coba Anda dagang begitu. Ayo beli dong produk saya kan mau kaya nih, ayo dong cetak profit coba. Orang tuh nggak suka kalau misalnya ada pedagang dia fokus pada profit. Tapi kalau dia fokus pada value produknya, dia fokus pada kontribusinya, dia fokus pada penghambaannya, dia serius untuk ini saya punya layanan ini untuk kamu, itu market seneng, belanjanya seneng, ya, spending uangnya seneng karena merasa apa? Merasa bermanfaat. Ini pentingnya niat gitu loh. Maka kalau niatnya di sini sudah duit lagi, cetak uang lagi, bagaimana mindahin orang. Kalau niatnya itu duit lagi, itu nggak nyambung sama market. Karena relatif orang itu nggak mau keluar uang, sebetulnya kan. Orang itu menjaga uangnya, orang itu menjaga kekayaannya, kan begitu, ya kan? Nah, jadi teman-teman sekalian yang harus dibangun di sini adalah kontribusi. Kalau kontribusi, kalau giving, ya, kalau Anda niatnya ngasih itu pasti market setuju. Oh saya senang karena Anda mau kontribusi. Nah makanya sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang sekarang lagi bikin usaha catering, fokus aja. Pokoknya makanannya yang enak, ya, yang tepat waktu pengantarannya. Ada 10 customer, ada 20 customer layani. Ya, jadi kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nah sahabat-sahabat yang punya banyak proyek bisnis yang sekarang ini ya, catering, ya, misalnya produk itu mau laku untuk 2 orang, 3 orang dulu, 4 orang dulu nggak apa-apa. Ya, yang penting niatnya kontribusi dulu. Niatnya gimana supaya kemudian produk ini diterima, itu dulu deh yang dibangun. Jadi niat untuk ngasih manfaat ke orang lain lewat produk. Laku alhamdulillah, ada cetak profit alhamdulillah. Nah kalau sudah niatnya contribution,
Profit yang ada juga dibalikin lagi. Gimana caranya gedein lagi bisnisnya, gimana caranya nabung lagi beli oven, ya, nabung lagi beli microwave, nabung lagi beli pemutar, pelan-pelan sabar gitu loh. Sabar kita kemudian menghelat bisnis kita karena niat kita kontribusi. Nah, yang suka rusak itu apabila niat kita rusak, ingin diakui, ya, ingin diri kita kemudian dipuji sebagai orang yang sukses. Sebetulnya nggak ada hubungan yang fundamental sama bisnis gitu. Sekarang dipuji-puji itu apa hubungannya? Nggak ada, Pak. Sebetulnya apresiasi itu kayak kalau ada nggak apa-apa, kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu loh. Itu bukan niat yang harus kita bangun, ya, apresiasi itu. Tapi yang paling penting adalah kita fokus gimana supaya market ini dapat kebaikan dari apa produk kita. Itu fundamental yang saya bisa sampaikan ke kawan-kawan, ya, terkait dengan bab niat ini. Belajar dari kaidah dari para banyak alim ulama bahwa besar kecilnya amal kita terkadang bergantung pada niatnya. Mari kita sama-sama perbaiki niat, yu'minuna bil ghaib, semoga niat yang tulus, niat yang lurus membawa kebermanfaatan bagi diri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.